Jadi kronologinya sebenarnya yang saya tahu di awal itu memang Elsa Syarif sebagai lawyer dari perusahaan yang kami titip dana ya. Dana ini adalah titip untuk pembelian slot iklan. Nah, cuman berhubung karena iklannya nggak tayang, ya, karena tiba-tiba dadakan digerebek oleh Polda Jawa Timur. Nah, diproses hukum, lalu kemudian Elsa Syarif lah sebagai lawyernya. Kita nggak tahu timnya siapa-siapa aja, ternyata termasuk Farhat juga timnya, dan yang kami tahu waktu itu ada Vidi Galiansyah Syarif juga, adik dari Elsa Syarif sendiri. Kemudian karena proses hukum, tentu semua aset perusahaan itu disita ya untuk proses hukum. Sementara dalam penyitaan gitu, menurut direktur dan istrinya Ibu Kamini itu Farhat bersama dengan Elsa Syarif dan Vidi Galiansyah Syarif datang ke rumahnya, kediamannya ya, membahasakan bahwa kami lawyernya Pak Sanjay, kami lawyernya. Oleh karena itu daripada dananya nanti disita semua, mending titip ke kami sebagai lawyernya supaya dana ini aman. Mau perusahaan nantinya bebas atau mau terbukti kesalahannya, ya tetap aja ini sebagai dana titipan. Di sisi lain mungkin dari dana titipan ini juga nanti ada sebagai fee lawyernya. Nah, seperti itu, Mbak. Tapi ya perlu saya perjelas, fee lawyer di sini ini saya kira nggak ada, karena nggak ada kerjanya. Jadi setelah ngambil dana tersebut, ya pergilah ke luar negeri, poya-poya gitu. Di saat pra peradilan, ya nggak ada kerjanya. Ya artinya pra peradilan disalib P21. Akhirnya P21 kami minta ganti lawyernya karena Elsa selama ini malah jalan-jalan ke luar negeri. Udah bawa uang titipan kok malah nggak jelas kerjanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau bilang fee lawyer nggak ada tuh. Kalau totalnya sih memang cukup besar dan saya nggak bisa menyebutkan angka realnya. Tapi yang jelas untuk di grup saya sendiri ya itu kalau bilang 10-an miliar mungkin cukup lah untuk grup-grup utamanya orang-orang yang susah ini. Tapi kalau di grup lain, ketika saya buka grup, karena kan saya banyak grup nih yang saya buka, ini ada di grup-grup WhatsApp dan grup Telegram. Di grup Telegram aja ada 2000 member UMKM di situ. Saya punya grup itu, saya kunci lalu kemudian saya arahkan yang benar-benar susah silakan masuk ke grup WhatsApp, dan itu ada 500 orang. Kemudian kita pilih lagi yang betul-betul orang yang sangat susah, masuk lagi di grup satunya, grup WhatsApp satunya ada 196 orang. Nah seperti itu. Jadi mereka ini yang saya jujur terbebani untuk ingin berjuang bersama untuk dapatkan hak kembali, seperti itu. Hubungannya Farhat Abbas, pertama kami sudah berulang kali nih ke Elsa Syarif. Elsa Syarif mengatakan bahwa Farhat Abbas itu yang nakal, Farhat Abbas yang membawa duitnya katanya. Nah itu pernyataan Elsa Syarif tuh. Ada kok ya, ada, saya punya bukti-bukti rekaman juga terkait itu, baik dari anggotanya dia, lawyernya dia, maupun dari tim yang sempat ketemu langsung juga. Nah, kemudian yang kedua, kita kaitkan dengan pernyataan istri daripada direktur bahwa Farhat mengambil 30 miliar waktu itu. Lalu kemudian besoknya itu diarahkan untuk transfer ke rekening pribadi atas nama Elsa Syarif dan adiknya Elsa namanya Vidi Galiansyah Syarif. Nah, total itu dari Elsa sendiri rekeningnya itu transfernya itu ada sekitar 40 lebih dan Vidi hampir 10 miliar lebih. Kalau omongan saya seperti yang saya katakan tadi, ini pernyataan dari Ibu Kamini, istri daripada direktur. Kemudian
Yang saya bisa pertanggungjawabkan memang ada sekitar 55 ya. Ada bukti transfernya. Malah saya sering sebutkan 50 aja biasanya karena supaya gampang nyebutnya. Makanya Farhad kemarin bilang kadang nyebut 55, kadang 80. Iya benar. Kenapa? Karena yang saya bisa mempertanggungjawabkan untuk melihat bukti transfer itu memang di sekitar 50-an lebih gitu loh. Yang kedua, bukti daripada ada Farhad ambil secara tunai itu 30, itu pernyataan dari Ibu Kamini. Nah, saya kaitkan dengan pernyataan Ibu Elsa, ini saya yakin ada hubungannya nih. Dan setelah itu saya semakin yakin Farhad memang ngambil ya baik tunai maupun kerjasama dengan Elsa Sarip dan Vidikal Elsa Sarip. Seperti yang saya katakan tadi, memang nggak ada bukti ya. Makanya saya selalu bilang 50-an aja. Ya. Tapi tidak mungkin ada transfer setelahnya kalau tidak ada pertemuan di awalnya. Nah, ini rentetan dari persoalan ini. Apa pertemuan di awal, lalu kemudian tiba-tiba transfer ke rekening atas nama pribadi, rekening pribadi atas nama Elsa Sarip dan rekening pribadi atas nama Vidikal Elsa Sarip kalau tidak ada yang pertama ini. Sementara Farhad dalam hal ini sangat terkesan oleh istri direktur, karena istri direktur itu menangis loh menyampaikannya. Sangat sangat sedih dan sangat kecewa dan sangat emosi sekali, utamanya terhadap Farhad Abbas, karena Farhad Abbas waktu itu seakan-akan gertak dan harus segera dananya itu, seakan-akan dia berpihak ke kaum lemah, dalam hal ini member UMKM, karena mengatakan bahwa daripada ya dana ini nantinya perusahaan macet, kasihan ini member-membernya yang iklannya belum tayang, iklannya belum seberapa hari tayang, lalu kemudian nggak tayang lagi. Itu jadi Farhad itu sebenarnya bagus sekali kalau di mulutnya untuk kaum lemah. Tapi disinilah kita mau melihat buktinya, sehingga bertahun-tahun kami perjuangkan. Baru kali ini ya saya dalam hal ini sebagai koordinator dan dipercayakan penuh oleh yang direktur perusahaan dan istrinya, itu dipercayakan penuh dengan bukti-bukti yang ada juga, termasuk surat kuasa dan surat pernyataan. Korban sih memang banyak ya, banyak. Saya nggak bisa sebutkan angkanya karena ini tersebar di seluruh Nusantara. Makanya saya bilang tadi di grup Telegram aja itu ada 2000 lebih ya, di grup saya di Telegram, itu grup saya. Sebenarnya dari dulu saya dan teman-teman member mendatangi ya, cuma nggak dipublis. Itu saja kemarin media tiba-tiba datang, kami nggak tahu juga. Andai kan nggak datang, paling ya masih seperti ini aja, nggak ada yang tahu gitu loh. Inilah bukti kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Mengetahui, yang Maha Adil, yang Maha bisa membuka apa sebenarnya ya yang menjadi tabiat daripada orang-orang oknum-oknum seperti ini.